Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sobat YouTube, kita ketemu lagi di channel Burhan Smart. Pada kesempatan ini kita akan sharing bagaimana setting router outdoor yaitu HS Air Pro CP100 ya. Ini murah sekali, 220.000 sekitar itu ya harganya. Nah, kemudian di sini adalah kabel di bagian ini. Di yang ini kabelnya itu adalah yang bagian sini ini adalah kabelan, yang ini yang sebelah sini itu adalah PoE. Ini tidak ada keterangan PoE atau LAN, jadi bebas di mana saja, tapi saya tempatkan di bagian sini ya, sampingnya colokan charger, tapi ini sudah gantinya charger ya. Nah, kemudian di sini kita setting bagaimana dihubungkan ke router tenda F6 sebagai access point. Ini sebagai mode klien. Caranya adalah sebagai berikut. Kita lihat ya teman-teman. Di sini ada keterangan di bagian sini itu 192.168.1254 ya. Passwordnya admin. Jadi di sini setelah kita terhubung ke CP terlebih dahulu, kita hubungkan ke sini. Nah, ini ya. Sudah ganti ke bagian sini. Kemudian cara settingannya adalah sebagai berikut. Ini adalah alamat IP router si HS Air Pro CP300 ya. Nah, CP100 bukan 300, CP100. Baik, kita akan coba bagaimana kita setting. Ini langsung pilih gini. Kalau ingin teman-teman password adminnya dirubah, kita tinggal masukkan ini adalah password baru, tinggal kayak gitu, diganti 1 2 3 sampai 8 boleh, saya tidak perlu mengganti. Kemudian yang kedua itu wireless setting, itu SSID kita kasih nama misalkan Zaki, saya tidak perlu mengganti. Kemudian ini adalah passwordnya, kalau ingin ganti password ini bawaannya ya, saya tidak perlu kasih password. Kemudian ini auto channel, menyesuaikan auto saja, tapi kalau ingin melihat channel sudah saya, agar tidak terjadi interferensi, sudah saya lihat di playlist WiFi, itu gabungan semua terkait dengan tutorial seputar jaringan atau WiFi. Silahkan untuk mengetahui channelnya apa saja, berapa saja, sehingga tidak terjadi tabrakan, bisa dilihat di postingan saya sebelumnya ya. Kemudian ini channel bisa 20, bisa 40 semakin luas jaringan jangkauannya, tetapi kekuatan sinyal lebih kuat yang ini ya. Nah, kemudian bisa kita play. Nah, saya tidak perlu ganti, tapi langsung ke pengaturan mode klien. Jadi mode klien itu bisa kita pilih, yaitu menggunakan yang subnet bridge atau client mode. Nah, ini ya, kalau ingin dihubungkan ke router. Client mode itu dia nembak, si router ini nembak ke salah satu WiFi yang menggunakan jaringan atau frekuensi 2,4 GHz. Ini nembak tapi tidak nyebar sinyal. Nanti diteruskan dari LAN ini diteruskan ke sini ya. Nah, baik, kita coba ya teman-teman. Nah, ini kita pilih subnet bridge atau client mode, kemudian setelah itu kita pilih next. Kemudian ini bisa kita ganti, bisa tidak. Nah, kalau kita ganti bisa ganti 100, 254 atau 100 berapa, maksimal 254. Tapi tidak perlu saya ganti karena nanti pakai otomatis ya, mengikuti gateway atau sumber internet alamat IP satu segmen jaringan dengan WiFi di Mikrotik atau server saya. Baik, kita langsung saja, langsung kita pilih next. Kalau ingin dirubah silahkan lihat di jaringan teman-teman berapa alamat IP-nya. Untuk mengetahui alamat IP silahkan lihat pada tutorial saya sebelumnya. Baik, langsung saja next. Nah, di bagian sini itu kita perlu refresh agar bisa muncul WiFi apa saja yang ada di sini. Baik, saya akan tembakkan
jarak dekat terhadap ini banyak sekali. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada beberapa channelnya itu dari 1, 9, 10 dan seterusnya. Nah, ini cara mengetahui channelnya di sini. Jadi kalau menggunakan klien mode klien, kalau ingin dirubah channel manual, silahkan teman-teman jangan sampai tabrakan di bagian sini. Berarti yang tidak ada itu kan channel 7, maka sebaiknya menggunakan channel 7 seperti itu. Mana letak channelnya itu ada di bagian sini nanti untuk channelnya. Tapi kalau menggunakan mode klien, dia akan mengikuti otomatis sinyalnya itu untuk frekuensinya dan channelnya akan mengikuti akses point yang kita tembak. Misalkan saya nembak ke Fahira WiFi ya, contohnya kita coba ulangi lagi, nembak menggunakan klien karena akan diteruskan router di bawah nanti ya. Nah, ini next. Nah, ini refresh. Nah, di sini nanti teman-teman Fahira WiFi ini channel 1, maka HS Airflow itu juga CP100 itu juga akan apa namanya ya, akan menjadi channel 1 juga secara otomatis. Jadi seperti itu. Maka ketika kita tembakkan ini, contohnya kita pilih connect di bagian ini, silakan masukkan password si Fahira WiFi yang akan kita tembak, itu passwordnya berapa. Contohnya punya saya ya, saya blur. Kalau sudah kita masukkan passwordnya, kita pilih next. Nah, setelah kita pilih next, ini kita pilih finish. Nah, sinyal hilang ya, dia akan ganti sinyal lain. Nah, di bagian sini itu tidak akan muncul HS Airflow, meskipun SSID kita ganti itu tidak akan muncul di bagian sini. Kenapa? Karena dia mode klien. Nah, kemudian bagaimana cara untuk meneruskan ke router lain? Baik, kita akan coba teruskan ke router si tenda ini ya. Nah, terlebih dahulu kita colokkan ini ya, kita colokkan di bagian sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita colokkan di one di sini ya. Intinya kita pilih yang port 1. Nah, ini. Nah, ini kita pilih port 1. Ini sudah masuk ya. Dia kedip-kedip. Bagaimana cara pengaturannya? Silahkan kita menggunakan pengaturan yang ada si tenda ini. Contohnya saya menggunakan tenda F6, ini kita masuk. Nah, ini kita cek di bagian pengaturan itu, ini sudah ada 100 secara otomatis ya, akan ikut di sini. Nah, tapi kita lihat terlebih dahulu kenapa ini langsung nyala. Ini ya, langsung nyala karena sudah saya setting access point. Nah, seperti ini. Jadi dia saya setting access point. Jadi mode AP. Jadi ini kecepatannya kita lihat luar biasa, kecepatannya seperti ini. Nah, itu ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba untuk ini 30 Mbps ya. Nah, terbaca sekian 20 lebih. Nah, ini kita lihat nembaknya hadapnya kan ke sana ya, ke sana. Tapi yang ditembak di belakangnya malah di atas kayak gitu ya. Jadi itu. Kemudian sekarang kita caranya mengatur si router tenda ini bagaimana, atau mode atau router apa saja. Intinya kayak gini ya teman-teman. Kita masuk ke pengaturan tenda WiFi. Jadi kita pilih tendawifi.com. Seperti ini pengaturannya. Nah, ini
luar biasanya router yang saya beli ini second, ini menggunakan bahasa Cina, tetapi saya paham bahasa Cina karena sudah terbiasa setting. Ini adalah internet. Nah, kalau ini mode router, ini mode WISP, ini mode universal repeater. Nah, ini mode access point. Ini bahasa Cina ya, teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman pilih yang internet ini, pilih mode AP seperti itu ya. Nah, untuk mengubah password itu ada di mana? Ada di menu advance di bagian bawah ya. Nah, ini adalah passwordnya kalau mau dikasih password. Jadi password kalau ada 3 berarti ini belum saya kasih password, berarti ini password yang bawaan yang paling atas. Jadi ini password baru. Kalau ada 3 ya, yang atas itu yang lama. Ini cara ngubahnya. Nah, ini adalah yang atas tombol reboot. Nah, ini ya. Kemudian tombol reset nomor 2. Nah, kemudian nanti di bagian sini ada ini bagian sini itu adalah MAC address. Nah, ini blacklist, yang atas whitelist. Nah, yang atas itu blacklist, yang ini whitelist. Jadi whitelist itu data yang akan kita masukkan input ke bagian sini. Kita kunci ya. Nah, luar biasa ya. Ini user management password saya. Nah, ini wireless setting. Kemudian nanti di bagian sini bisa ganti SSID. Kemudian kita ganti password, bisa pakai yang bawah. Kemudian ini tidak perlu ya. Ini adalah channelnya, channel berapa seperti itu. Nah, jadi ini auto channel saya menggunakan channel 9. Tapi kalau seperti ini sudah selesai sistem pengaturannya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.